wabarakatuh. Hari ini perkuliahan kita yang diadakan secara tidak langsung atau dengan adanya video ini, saya harapkan saudara semua dapat mempelajari materi ini dengan baik dan benar. Oke, materi kita hari ini adalah turunan, dimana ini merupakan pertemuan kedua di mata kuliah kalkulus 2. Sebenarnya materi ini seharusnya berada di mata kuliah kalkulus 1 setelah teori limit. Tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga materi turunan ini tidak dapat dibahas pada mata kuliah kalkulus 1. Tetapi mata kuliah ini atau materi ini merupakan teori wajib di dalam perkuliahan kalkulus. Jadi kita awali pembelajaran kita pada mata kuliah kalkulus 2 ini dengan teori turunan. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya turunan itu memiliki kata dasar turun. Jadi jika kita analogikan pada suatu jenjang atau tangga, dikatakan turun jika kita berada pada satu level di bawah tempat kita berdiri mula-mula. Jika dikatakan suatu fungsi berada di tengah-tengah ini, fx, maka fungsi fx dikatakan turun jika dia berada atau jika dia melangkah satu jenjang ke bawah, sehingga disimbolkan menjadi f aksen x. Akan tetapi jika fx naik satu level, dia akan menjadi f besar x, di mana namanya nanti adalah anti turunan. Secara bahasa atau secara skema kita lihat seperti yang digambarkan di sini, bahwasanya turunan itu berada pada posisi bisa yang ini, atau justru f besar x dari tangga pertama ke tangga yang kedua, itu juga merupakan turunan. Intinya dia berada satu level di bawah posisi mula-mula. Nah, secara matematis turunan ini memiliki makna tersendiri. Jika kita melihat suatu kurva fx pada diagram kartesius, misalkan ini adalah sumbu x sebagaimana yang kita pelajari biasanya, ini adalah sumbu y yang kita kenal dengan y sama dengan fx, dan kita memiliki kurva fx. Jadi didefinisikan sebagai sesuatu bentuk kurva tertentu. Jika kita ambil suatu nilai x sembarang pada sumbu x, maka kita akan mempunyai nilai fx atau nilai y dari absis si x itu sendiri. Jadi ordinatnya di sini kita sebutkan sebagai fx. Sementara itu, jika kita mengambil sejauh delta x ke kanan, boleh juga ke kiri ya, sejauh delta x, kita akan memiliki nilai x ditambah delta x pada absis yang baru, sehingga kita memiliki ordinatnya di sini kita sebut sebagai f dari x yang ditambahkan dengan delta x.
Pada keadaan ini, jika kita hubungkan antara titik x fx dengan x plus delta x dengan fx plus delta x, itu akan terbentuk suatu garis lurus seperti ini, di mana kita memiliki dua jarak, yakni jarak x sejauh delta x dan jarak y sejauh delta y, atau kita lihat bahwasanya delta y itu adalah fx ditambah delta x dikurangi dengan fx. Nah, pada keadaan ini, jika kita mengambil jarak x yang sangat dekat sekali, atau dengan kata lain, jika delta x kita menuju 0, artinya sangat dekat sekali, hanya menuju 0, bukan 0 ya, misal 0,0001 atau yang lainnya, yang jelas hanya mendekati 0, akibatnya delta y akan berubah menjadi suatu nilai yang tentunya berkorespondensi dengan delta x yang menuju 0. Ketika suatu nilai hanya difungsikan sebagai nilai pendekatan, maka kita berada pada kajian limit, sehingga kita akan memiliki limit dari fx ditambah delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x-nya, di mana delta x kita menuju 0, atau dengan kata lain yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya jarak antara x dengan x yang berikutnya sejauh delta x tadi itu sangat kecil sekali, sehingga akan sulit dibedakan antara nilai si x dan x plus delta x itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan konsep turunan di dalam matematika, atau dengan bahasa lainnya dituliskan sebagai f aksen x. Sebagaimana yang tadi di awal kita lihat bahwasanya y sama dengan fx, maka y aksen itu adalah f aksen x itu sendiri. Inilah yang kita kenal sebagai konsep dasar turunan, di mana konsep dasar turunannya, di mana secara grafis kalau kita melihat pada sumbu x dan sumbu y bidang kartesius ini, terdapat suatu grafik fx. Pada suatu titik tertentu kita ambil nilai x, yang kemudian pada posisi itu juga kita ambil delta x yang sangat kecil, sehingga ini kalau saya zoom, saya mengambil delta x sebesar ini, artinya sangat kecil ya, delta x, maka kita akan memiliki x ditambah delta x pada poin yang berwarna biru. Ini ya, x ditambah dengan delta x, atau saya besarkan penulisannya di sini, itu nanti akan menghasilkan x ditambah delta x. Delta x-nya sangat kecil sekali. Ketika kita zoom dia akan kelihatan jarak sebesar itu, tapi ketika kita kembali kecilkan gambarnya, kita kecilkan gambarnya ya, dia masih cukup terlihat. Di sini y-nya akan semakin dekat, sehingga grafik yang dibentuknya atau garis yang dibentuk antara dua titik, di sini ada fx dan di atasnya itu ada fx ditambah delta x,
ini akan semakin sedikit yang mendekati atau mencakup kurva fx yang berwarna merah. Semakin kecil delta x-nya, ini x, ini fx atau si y, kita punya grafik fx. Semakin kecil delta x-nya nanti, di sini x, maka koordinatnya saya ambil sangat kecil sekali, berwarna merah, x ditambah delta x, 1 agak ke atas, fx tambah delta x, dan 1 lagi dia sedikit ke bawah. Ini kalau dari kurva fx yang seperti ini ya, dia menyesuaikan bentuk kurva nantinya. Maka titiknya akan cenderung sangat dekat sekali, sehingga kurva ini hanya berstatus menyinggung si grafik fx, hanya menyinggung saja. F aksen x. Jadi itulah konsep dasar turunan tadi, di mana sebenarnya dengan delta x yang sangat kecil sekali mengakibatkan pada suatu kurva fx itu turunan pada suatu x tertentu memberikan suatu nilai singgung saja, atau kita kenal dengan nama titik singgung. Pada titik singgung yang berkaitan, maka f aksen x itu kita kenal sebagai gradiennya atau kemiringan garis singgung itu sendiri. Kalau titik itu berkoordinat x, y, berarti titik singgung di sini kita melihat di sini itu akan berkoordinat x, y. X yang biru dan fx yang biru juga. Kenapa? Karena delta x di sana hanyalah variasi dari perubahan si x-nya sendiri yang mengakibatkan perubahan nilai y. Untuk delta x yang sangat kecil, maka itu bisa dikatakan x akan mendekati atau didekati oleh x plus delta x. Agak membingungkan dikarenakan hal ini sangat jarang sekali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi konsep ini sangat diperlukan di dalam dunia ekonomi, dalam bidang keteknikan, dalam suatu pemasaran, ya pemasaran juga termasuk ekonomi ya, dalam suatu kejadian alam, dan lain-lain. Kenapa? Karena konsep turunan itu nanti aplikasinya adalah untuk mencari suatu nilai ekstrim, di mana nilai ekstrim itu yang kita ketahui ada dua. Yang pertama nilai maksimum dan yang kedua adalah nilai minimum. Maksimum dan minimum yang kita ketahui, yang paling gampang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tentang konsep ekonomi, prinsip ekonomi berdagang. Kalau untung kita ingin sebesar-besarnya, sementara kalau rugi
Sementara kalau rugi kita ingin sekecil-kecilnya dan jika bisa tidak rugi sama sekali. Nah, itu adalah merupakan salah satu penerapan konsep dasar turunan. Untuk lebih memahami materi ini, kita berikan suatu contoh. Jika diketahui fx itu adalah 16x kuadrat, hitunglah limit dari fx ditambah delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x jika delta x menuju 0. Oke. Dari sini kita lihat bahwasanya kita buat di sini ya penyelesaian langkah pertama kita itu adalah menuliskan rumusan atau konsep dasar dari limit itu sendiri. Kita tulis di sini limit dari persoalan kita ya, fx ditambah delta x dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x, di mana delta x kita menuju 0. Itu akan sama dengan kita jabarkan satu persatu limit di bawah delta x kita menuju 0. Fx ditambah delta x berarti semua x kita ganti dengan x ditambah delta x, sehingga 16x kuadrat menjadi 16 dikalikan dengan x ditambah delta x kuadrat katanya, berarti ini kuadrat. Kemudian dikurang dengan fx berarti dikurang dengan fx nya itu sendiri 16x kuadrat. Kita selesaikan limit untuk delta x nya menuju 0. 16 dikali x ditambah delta x kuadrat menghasilkan, ingat prinsip dasar dalam operasi kuadrat itu adalah mengalihkan dengan bilangan yang serupa. Berarti x ditambah delta x kuadrat bermakna 16 dikali dengan x kuadrat ditambah 2 delta x dikali dengan x ditambah dengan delta x dikuadratkan dikurang 16x kuadrat, tinggal salin saja ya, 16x kuadrat. Oke. Dari sini kita lihat bahwasanya dengan menggunakan sifat distribusi perkalian distributif ya. Distributif kiri berarti ini kali ke dalam 16x kuadrat ditambah ini kali ke dalam berarti 32x dikali delta x. Kita tidak boleh mengalihkan x dengan delta x karena yang di belakang ini x dan delta x nya terikat, sementara yang di depan x nya sendiri, jadi nggak boleh dikalikan. Jadi cukup ditulis x kalinya pakai dot dikali dengan delta x, dan delta x kuadrat bermakna delta x satu kesatuan itu dikuadratkan dikurang dengan 16x kuadrat. Nah, lanjutkan operasi hitungan ini, berarti limit dari delta x yang menuju 0, delta x ini kan habis ya, 16x kuadrat positif, 16x kuadratnya negatif, saling menghabiskan. Yang tersisa adalah 32 dikali x dikali delta x. Satu lagi itu adalah delta x dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa menggunakan sifat distributif lagi, tapi sekarang itu adalah penyederhanaan. Kalau tadi distributifnya merupakan distributif
penjabaran. Kita lihat bahwasanya pada kedua suku sama-sama memiliki delta X. Ini juga ada delta X-nya, malah ada 2 ya, kuadrat. Kita keluarkan delta X karena sama-sama memiliki delta X. Yang tertinggal di dalam kurung adalah delta X sudah ditulis, berarti tinggal menuliskan 32X. 32X ditambah, tanda tambah ya, tambah delta X kuadrat kan bermakna delta X dikali delta X. Delta X nya sudah ada 1 di luar, berarti di dalam kurung yang tinggal adalah delta X yang 1 lagi. Sehingga berdasarkan konsep pembagian bilangan real, ini merupakan suatu bilangan yang sama dan jelas dia bukan 0, hanya menuju 0. Ini saling menghabiskan karena dibagi ya. Yang tersisa hanyalah 32X ditambah dengan delta X. Langkah terakhir limit adalah mensubstitusikan delta X-nya 0. Berarti 32X ditambah, ingat yang 0 adalah delta X, berarti ini 0. 32X ditambah 0 berarti 32X. Inilah hasil dari limit delta X menuju 0 dari yang tadi apa? Fx ditambah delta X dikurang Fx dibagi dengan delta X. Nah, dengan Fx-nya 16X kuadrat. Oke. Jadi kalau dalam sketsa tangga kita berada pada level awal itu adalah 16X kuadrat, kemudian turun satu level itu berubah menjadi 32X. Dari sini muncullah rumus umum turunan. Apa itu? Kita lihat bahwasanya di sini dikatakan turun bermakna melangkah satu level ke bawah. Yang awalnya X pangkat 2 menjadi X-nya kalau nggak ditulis berarti X pangkat 1 ya. Berarti turunan itu pangkatnya, pangkat variabelnya ya, itu akan berkurang 1. Pangkat berkurang 1. Sehingga rumus umumnya seperti ini, bentuk umum atau formulasi umumnya supaya lebih memahaminya ya. Formulasi umum, general formulation, itu berbentuk jika kita memiliki Fx sama dengan A dikali X, X-nya berpangkat N, maka turunannya disimbolkan dengan F aksen X itu akan sama dengan N-nya maju dulu ke depan, berarti N dikali dengan A X, pangkat X-nya berkurang 1, yang awalnya N harus menjadi N-1. Itu formulasi dasar turunan. Sebagaimana kita lihat pada soalan yang tadi, 16X kuadrat berarti A kita di sini 16 ya. Dan N kita itu adalah 2. Maka turunannya adalah 2-nya maju dikalikan dengan 16 nggak berubah, si A nggak berubah. Pangkat yang berubah, X awalnya pangkat 2 harus dikurangi 1, menghasilkan 2 kali 16, 32. X pangkat 2 dikurang 1 adalah pangkat 1. Pangkat 1 dalam polinomial biasanya tidak dituliskan. Jadi turunan dari 16X kuadrat itu adalah 32X. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang diferensiabilitas yang mempengaruhi suatu kontinuitas. Jadi turunan itu kita lebih mengenal dengan bahasa matematisnya itu diferensial ya, diferensial.
atau ada juga yang menyebutnya sebagai difference atau perbedaan seperti itu. Jadi sini pada kasusnya atau pada analisa lanjutnya itu adalah suatu diferensiabilitas itu mempengaruhi kontinuitas. Kita tahu bahwasanya different itu tentang turunan, diferensiabilitas berarti yang sesuatu yang mampu diturunkan, dan kontinuitas itu adalah fungsi yang kontinu. Dalam istilah sehari-harinya kontinu itu kita nyatakan bahwa suatu kesinambungan ya, suatu kesinambungan atau bersambung, dia seperti itu. Apa maksudnya di sini? Kita bisa melihat beberapa bentuk grafik seperti ini. Jika Anda sudah pelajari bentuk fungsi di kalkulus 1, itu ada beberapa bentuk tipe fungsi. Ada yang seperti ini. Ada fungsi yang seperti ini X, ini Y. Ada fungsi yang seperti ini X, ini Y. Kemudian ada fungsi yang seperti ini. Kemudian ada fungsi yang seperti ini. Ya, semuanya fungsi f ya. Pada kasus di atas, 3 fungsi di atas, 3 gambar di atas, gambar A, gambar B, dan gambar C, itu adalah fungsi yang diskontinu atau tidak bersambung. Di sini kita lihat bahwasanya ada variabel X1, di sini ada variabel X2. Di sini kelihatan bahwasanya pada beberapa nilai tertentu antara si X1 sampai dengan X2 itu ada nilai yang hilang. Di sini ya, ada nilai yang hilang, tidak ada nilai fx-nya. Sehingga kita menyatakan dia suatu diskontinuitas, tidak nyambung dia. Ya ibarat kata kita nonton suatu film, jika kita nonton film hari ini kemudian dikatakan filmnya bersambung dan besok kita nonton lagi, itu filmnya harus ceritanya harus nyambung dengan yang hari sebelumnya. Kalau ceritanya tidak nyambung, berarti kan ada sesuatu yang hilang. Jadi seperti itu kondisinya. Kalau kita ibaratkan dengan sesuatu yang ini lebih mudah difahami, ini juga kondisinya sama. Tapi perbedaannya adalah di sini bulat penuhnya berada pada di X1, yang gambar A bulat penuhnya berada pada X2. Nah, kondisi pada gambar C bagaimana? X-nya sama, nilai X-nya sama nih, X1 adalah sama dengan X2, akan tetapi dia memberikan dua nilai yang berbeda. Ada Y1, kemudian ada Y2. Gapnya di mana? Ternyata gapnya terjadi pada nilai Y. Ada delta Y. Atau ada nilai Y yang tidak ketemu. Berapa sih nilai Y-nya? Nah, fungsi-fungsi pada gambar ABC ini dikatakan fungsi-fungsi yang diskontinu. Fungsi yang kontinu itu berada pada gambar yang di bawah, itu gambar D dan juga gambar E. Nah, ini erat kaitannya dengan konsep limit. Kalau saya tambahkan bulatan 1 pada gambar E, perbedaannya hanyalah pada gambar D bulatnya kosong, pada gambar E bulatnya penuh. Ini dengan kondisi X1 sama dengan X2. Konsep yang kita gunakan ketika membicarakan tentang kekontinuitas suatu fungsi itu ternyata erat kaitannya dengan diferensial atau turunan, yang mana konsep dasarnya adalah kajian limit.
kita melihat bahwasanya pada gambar A ketika fungsi f ini kita kasih nama fungsi f itu didekati dari kiri, malah x-nya berbeda ya, x1 ya. Ketika didekati dari kanan x-nya adalah x2, maka otomatis y-nya juga tentu akan berbeda, yaitu fx1 dan fx2. Begitu juga dengan gambar B. Saya rasa Anda bisa menuliskannya sendiri. Sementara ketika kita melihat gambar C, ada suatu fungsi f di mana ketika fungsi itu didekati dari kiri, dia menghasilkan nilai Y1. Sementara ketika didekati dari kanan, itu menghasilkan nilai Y2. Y1 tentu tidak sama dengan Y2 yang mengakibatkan tidak sama dengan Y2 yang mengakibatkan limit dari fungsi fx didekati dari kiri itu tidak sama dengan didekati dari kanan ya. Kita anggap saja x1 sama dengan x2, kita sebut sebagai x biasa. X kalau didekati dari kiri berarti si x1 ya, saya sebutkan x min, itu tidak sama dengan limit dari fx jika x-nya didekati dari kanan, x plus, dimana kondisi kita di sini x1 kita anggap sebagai x min, pendekatan nilai x dari kiri, dan x2 kita sebut sebagai x plus, pendekatan nilai x dari kanan. Apa maksudnya dari kiri dari kanan? Sebagai contoh seperti ini, kalau saya ngambil 2, kita mendekati dari kiri itu kisarannya 1,99 boleh, 1,9999 boleh. Itu namanya pendekatan dari kiri, berarti 2 min ya. 2 tapi kurang gitu loh. Tapi kalau kita dekatin dari kanan ke sana, itu nilainya adalah 2,001, 2,000000, banyak nolnya, terus belakangnya 1, nggak boleh 0 doang ya, karena kalau 0 doang berarti dia exact nilainya 2 doang. Dia 2,000001, berarti kita mendekati 2 dari kanan. Maknanya apa? 2 tapi lebih dikit loh gitu. Jadi namanya 2 dari kanan, 2 plus. Itu maksud x min dan x plus ya. Dan ini memberikan nilai yang tidak sama antara limit kiri dan limit kanan. Artinya apa? Nggak nyambung gitu loh. Sementara pada gambar D kita melihat bahwasanya ketika si fungsi tadi didekatin dari kiri itu x1 dan fungsi didekati dari kanan itu x2, nilainya adalah serupa. Serupa dalam kajian limit itu dinyatakan boleh. Serupa bermakna mendekati. Ya misal kalau disuruh menyebutkan suatu bilangan real bebas, si Ani menyebutkan 1,99999 sekian. Terus si Budi menyebutkan suatu bilangan 2,00000001. Nah ini nggak sama, tapi dia serupa atau mendekati, maka kita boleh menyebutkannya itu nilainya sebenarnya jika dilakukan pembulatan adalah bernilai 2. Tapi sebelah kiri bukan 2, sebelah kanan juga bukan 2, maka digambarnya sebagai lingkaran kosong. Kalau exact nilainya 2 berarti masuk pada kasus yang E. Ketika didekatin dari kiri bernilai 2, didekatin dari kanan juga bernilai 2, sehingga bulatannya itu adalah bulatan penuh. Ini lebih jelas lagi konsep kontinuitasnya ya. Jadi untuk grafik D dan E itu grafiknya adalah grafik kontinu, di mana nilai limitnya ada dan limit kiri dengan limit kanan nilainya sama atau serupa. Nah ini juga merupakan kajian dari limit fungsi. Oke. Selanjutnya
Nanti soalnya di akhir saja ya. Kita coba contoh yang lain saja lagi supaya lebih paham. Kalau kita mempunyai suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan turunan dari persoalan ini? Kita langsung saja ya. Maka kita akan memperoleh f aksen x adalah, ingat konsep turunan tadi pangkatnya berkurang 1. Ini pangkat 2 berarti jadi pangkat 1 nanti ya. 2 kurang 1 ya. Nah, x kalau tidak ditulis berarti kan pangkat 1. Berarti nanti menjadi 1 kurang 1 atau pangkat 0. Maka hasil dari turunan 3x kuadrat ditambah 4x itu adalah 2 dikali 3x pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah 1 dikali 4 x pangkat 1 kurang 1 0. Jadi 2 kali 3 6, x pangkat 1 nggak usah ditulis pangkatnya, ditambah 1 kali 4 4, x pangkat 0 bernilai 1. Setiap bilangan dipangkatkan 0, ingat ya konsep bilangan real ya, setiap bilangan dipangkatkan 0 nilainya adalah 1 kecuali 0 pangkat 0, selebihnya pasti 1 ya. Jadi turunan dari 3x kuadrat tambah 4x itu adalah 6x ditambah 4. Oke, nomor 2. Bagaimana kalau kita menemui persoalan seperti ini? Jika f(x) kita adalah akar dari x ditambah 2x pangkat 3. Nah, ketika menyelesaikan persoalan turunan, kita harus menjadikan suatu persamaan itu berbentuk bilangan berpangkat. Tidak boleh dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi akar x itu bukan pangkat sebenarnya. Kita ubah dulu jadi pangkat sebenarnya, berarti f(x) itu adalah konsep dasar dari bilangan itu jika dia berpangkat n, tinggal menjabarkannya dengan operator kali sebanyak n bilangan. Kemudian kalau dia berpangkat bukan berbentuk n atau bukan bilangan asli ataupun bilangan bulat, maka di dalam pangkatnya itu akan menjadi pembilang dan di luar itu akan menjadi penyebut. Akar x berarti x sendiri berarti pangkat 1 ya. Akar itu secara umum berarti akar pangkat 2, berarti x pangkat setengah. Di dalam jadi pembilang, di luar jadi penyebut. Ditambah 2x pangkat 3. Maka turunannya apa? F aksen x sama dengan setengah x pangkat setengah, pangkat tetap harus berkurang 1. Ditambah 3 pangkatnya turun, 2 salin saja, x pangkatnya berkurang 1, 3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah setengah x pangkat setengah dikurang 1, silakan cari sendiri, itu jawabannya adalah min setengah. Tolong diingat operasi bilangan real. Ditambah 3 kali 2 itu adalah 6 dan x pangkat 3 dikurang 1, 2. Nah, untuk hasil kita kembalikan pangkat yang sebenarnya ini menjadi bilangan penulisan dasarnya. Berarti f aksen x itu adalah setengah. Nah, x pangkat negatif itu bermakna pecahan. Di atas 1, di bawah x pangkat setengah ditambah 6x kuadrat. X pangkat setengah bermakna apa? Yang kayak tadi, yang seperti tadi. Berarti akar x dan 2 tinggal dituliskan di depannya. Ditambah 6x kuadrat. Jadi turunan dari fungsi f(x) sama dengan akar x ditambah 2x pangkat 3 itu adalah f aksen x 1/2 akar x ditambah 6x kuadrat.
Itu jika operator fungsi kita tambah atau kurang. Kalau kurang tidak ini ya, tidak mengubah rumus ya, tinggal positif ganti aja jadi negatif. Tapi bagaimana kalau operatornya kali atau bagi? Jadi gini, kalau kita memiliki suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikalikan dengan 3x pangkat 5 ditambah akar x. Nah, ketika kita menurunkan fungsi ini, kita boleh saja menggunakan sifat distributif. Atau di sisi lain kita boleh menggunakan sifat perkalian pada dua fungsi yang turunan pada dua fungsi yang dikalikan. Sorry, terbalik kalimat saya ya. Kalau ada dua fungsi yang dikalikan, kita langsung pakai dua rumus saja ya. Dua fungsi, ada fungsi f dan fungsi g yang dapat diturunkan. Anda silakan buka referensinya dari manapun boleh. Saya pakai buku kalkulus Purcell. F dan G yang dapat diturunkan, maka ini ada teorema turunannya ya. Yang pertama, kalau fungsi f dikalikan dengan G kemudian diturunkan, kita kasih aksen, maka hasilnya adalah f aksen dikali G ditambah dengan f dikali dengan G aksen. Tambah ya. Maka kalau dia dibagi f per G aksen itu per juga jadinya. F aksen kali G tapi jadi kurang. F kali G aksen. Aksennya gantian. Pertama F dulu, G tidak, habis itu F tidak, G-nya diaksenkan. Nah, per siapa? Per G kuadrat. Nah, ini akan kita pakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ada dua fungsi yang dikalikan ataupun dibagi. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Berarti ada dua fungsi. Apa? Yang pertama ini, yang kedua ini. Sebut saja fungsi, contoh yang atas ya. Contoh. Sebut saja fungsi fx kita itu adalah fungsi a dikali dengan b, di mana a adalah 2x pangkat 3 dan b adalah 3x pangkat 5 ditambah akar x. Tentukan turunannya, kita pakai rumus itu. Penyelesaian, tentukan f aksen x. Penyelesaian. Ketika kita menuliskan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikali dengan 3x pangkat 5 ditambah dengan akar x, kita buat coretan untuk kita melanjutkan prosesnya. A kita adalah 2x pangkat 3, langsung cari A aksennya adalah 3 dikali 2, x nya pangkat 3 kurang 1 berarti pangkat 2 ya, berarti 6x kuadrat. Kita punya B 3x pangkat 5 ditambah akar x berapa tadi? X pangkat setengah, berarti B aksen adalah 5 dikali 3 x pangkat 5 kurang 1 4 ya. Ditambah kita pakai proses yang atas saja tadi, x pangkat setengah hasil turunannya adalah 1 per 2 akar x. Jadi B aksennya 5 kali 3 15, x pangkat 4 ditambah 1 per 2 akar x. Masukkan ke rumus kita. Apa rumusnya? F aksen x, karena dia dikali berarti A aksen B ditambah AB aksen. Tinggal masukkan nilainya. A aksen mana?
6x kuadrat. Nilai B mana? Hati-hati jangan salah masukkan nilai. 3x pangkat 5 ditambah akar x. Ditambah A mana? A kita 2x pangkat 3. B aksen mana? B aksen kita ini yang panjang. 15x pangkat 4 ditambah 1/2 akar x. Tinggal kita selesaikan, distributifkan ke dalam. 6 kali kemari berarti 18, x-nya pangkat 7 ditambah 6x kuadrat akar x. Ini ke belakang ya. Ditambah, ini kalikan ke dalam berarti 30, x-nya pangkat 7 ditambah 2-nya habis, x pangkat 3 per akar x. Kalau mau disederhanakan boleh, ini sama ini kan bisa dioperasikan ya, berarti 48 x pangkat 7 ditambah, dan ini menghasilkan 6 x pangkat 2 tambah setengah berarti 5/2 ditambah ini menghasilkan pangkat 3 dibagi pangkat setengah berarti x-nya pangkat 5/2. Jadi mereka berdua masih bisa dioperasikan. 48x pangkat 7 ditambah 7x pangkat 5/2. Inilah hasil turunan dari persoalan yang dimaksud. Bagaimana dengan persoalan kali? Contohnya gini ya. Contoh 2, jika kita punyai fungsi y sama dengan 3x tambah 5 dikali dengan 2x kuadrat dibagi dengan x kurang 2. Sebenarnya ini ada dua tipe, kali dan bagi, atau tipe satu lagi itu bagi saja. Tapi yang atas harus diselesaikan dulu distributifnya, yang bawah x kurang 2 biarin ya. Yang atas berarti kalikan distributifnya kanan, ini 6x pangkat 1 kali x pangkat 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 10x pangkat 2. Jadi kita misalkan untuk proses penyelesaiannya ya, misalkan yang atas jadi fungsi f, yang bawah jadi fungsi g. Yuk cari f aksennya jadi apa? Ini f nih, ini jadi G, berarti f aksen 3 kali 6 18 x pangkat 3 jadi x pangkat 2 ditambah 2 kali 10 20 x nya pangkat 1. Oke, G x kurang 2, x nya berarti x pangkat 1 berarti 1, x pangkat 1 kurang 1 0 ya, habis ya. 2 ini kan tidak ada x, kalau tidak ada x buang saja. Artinya apa? Nggak bisa diturunkan, udah campakkan saja dia. Ini aksen ya. Maka y aksen, ingat rumusnya tadi apa? F aksen g dikurang f g aksen dibagi g kuadrat. Oke, kita selesaikan. Maka y aksen sama dengan f aksen. Tulis 18x kuadrat ditambah 20x. Dikali G, G-nya adalah X kurang 2, dikurang F, salin F-nya 6X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat dikali G aksen itu adalah 1 dibagi G kuadrat, X kurang 2 kuadrat. Jadi silahkan persoalan ini diselesaikan sendiri, hanya tinggal mengalikannya saja ya. Secara rumus sudah saya jabarkan. Oke. Selanjutnya soal. Ada beberapa soal yang harus Anda selesaikan supaya Anda lebih memahami teori ini. Jika saya memiliki beberapa fungsi, maka carilah turunannya. Itu sih instruksinya. Carilah turunan dari titik 2
Nomor 1, jika diketahui fungsi fx-nya adalah 7x pangkat 3 dikurang 5 akar x. 2, kalau saya punya gx sama dengan akar x kuadrat, akarnya pangkat 3 dikurang 5x ditambah 4x pangkat 3. Nomor 3, kalau saya punya fungsi hx, itu adalah fx dibagi dengan gx. Gunakan f dan g pada soal nomor 2. Dan yang terakhir nomor 4, kalau saya punya fghi, berarti ix sama dengan kalau saya punya fungsi f dikalikan dengan g. Atau saya tuliskan di sini f-nya f yang nomor 1 ya, fx dikalikan dengan gx. Silahkan dikerjakan persoalan ini dan dikumpulkan melalui email saya. Nanti saya WA email saya ya. Ini kita tulis sebagai tugas 1. Oke? Next time atau next materi itu adalah turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri. Silakan dipelajari secara mandiri dari sumber manapun. Oke, saya akhiri perkuliahannya. Mohon maaf jika ada salah dan keliru. Kita sama-sama belajar. Jika ada yang terlihat yang keliru, mohon disampaikan dan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.